Masih di Bercahaya FM bersama dengan Vita dan kali ini dialog bercahaya bersama dengan Vita juga kita ngomongin soal pramuka ya. Tadi kita udah bahas sedikit temanya hari ini bersama dengan kedua narasumber pastinya. Dan Vita pengen tanya nih, kita kan ngomongin soal estafet tunas kelapa. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih, bapak-bapak ya. Warga Bercahaya banyak yang belum tahu estafet tunas kelapa ini apa sih Pak? Mungkin boleh dibantu jelaskan, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Wita, Ya. para pendengar radio Bercahaya FM yang saya hormati. Jadi saya ingin sampaikan bahwa estafet tunas kelapa atau yang kita kenal nama ETK yang merupakan tradisi atau ciri khas kegiatan kepramukaan di jajaran gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah yang akan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-62 tahun 2023 Kuartir Daerah Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh anggota gerakan pramuka se-Jawa Tengah tidak terkecuali Kuarcap 1101 Cilacap. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memasyarakatkan gerakan pramuka. Jadi lebih bagaimana mengenalkan pramuka lebih lebih leluasa kepada masyarakat. Karena pramuka dari masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan. Jadi untuk itu, estafet tunas kelapa tahun 2023 ini diharapkan tidak hanya diikuti oleh semua anggota gerakan pramuka saja, akan tetapi diharapkan diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Jadi nanti mohon kepada seluruh masyarakat yang terlewati estafet ETK ini, dari mulai pendopo sampai dengan yang berakhir nanti di Rawaheng ya, nanti Pak Redi akan bisa menjelaskan. Jadi nanti mohon partisipasinya seluruh masyarakat. Mari kita sengkuyung bersama. Jadi kepada seluruh masyarakat, anak-anak kita, silakan sambut para pasukan ya. Jadi begitu Mbak. Dan kalau ETK ini atau estafet tunas kelapa ini hanya dilaksanakan di Jawa Tengah aja ya Pak ternyata. Iya, memang ETK estafet tunas kelapa ini salah satu ciri khas kegiatan yang dimiliki oleh Kuartir Daerah Jawa Tengah. Memang ada sejarahnya sebenarnya. Sebenarnya sejarah ini bermula dari Kuartir Cabang Kota Salatiga awalnya, yang ingin menyelenggarakan suatu kegiatan bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, anggota pramuka dari siaga, penggelang, penegak, pandega sampai pembina. Kemudian keterlibatan tentunya dinas instansi, sehingga kita ada semacam kerjasama yang baik untuk lebih memasyarakatan pramuka tadi ya. Jadi ini sudah yang ke berapa ya, ke 30-an lebih mungkin ya. Waktu itu setelah 3 dimulai selesai, kemudian beberapa tahun berikutnya akhirnya diambil oleh Kuarda dan dicanangkan untuk diselenggarakan di Jawa Tengah. Ini kan titik startnya berbeda-beda Kak. Jadi ada 14 titik sesuai dengan tanggal Hari Pramuka 14 Agustus. Titiknya pertama dari Rembang, kemudian Blora. Cilacap kebetulan salah satu titik start atau etape start titiknya itu pada tanggal titik start yang ke-11. Yang ke-11 dari 14 daerah ya? Dari 14 nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023. Kalau dimulainya awalnya sendiri dimulainya di tanggal 21 kemarin ya berarti kemarin ya? Sudah 21 dimulai, ya sudah dimulai dan nanti beranting ya istilahnya itu. Jadi kayak beneran estafet ya dari daerah ke daerah. Contoh yang dari Cilacap nanti menuju ke Banyumas, kemudian Banyumas menuju ke Brebes. Setelah Brebes nanti juga ada lagi di titik start yang ke-13 kalau nggak salah Brebes. Kemudian dari Brebes menuju ke Kabupaten Tegal dan nanti akan berakhir di Kabupaten Pemalang pada tanggal 28. Karena tanggal 30 Agustus dilaksanakan untuk puncak peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah. Begitu, berarti ini nanti diperingati sebagai estafet tunas kelapa. Dimulainya udah kemarin tanggal 21 dan di Cilacap kebagiannya itu dimulainya tanggal 25 Agustus. Lokasinya di start nanti kita dari halaman pendopo kabupaten yang insya Allah nanti akan dilepas secara langsung oleh Ibu PJ Bupati. Nanti kemudian melangsungkan perjalanan dari etapa ke etapa. Cilacap ada etapa pertama dari pendopo menuju ke halaman Stadion Wijaya Kusuma. Nanti diteruskan oleh Kuartir Ranting Cilacap Utara. Kemudian akan ditimbang terimakan lagi di lapangan Gelora Jaya
Triteh Wetan Iya. dengan keluaran Zirologi. Kemudian nanti istirahat sekitar pada setengah 12 di TMP Surengrono untuk istirahat sholat Jumat. Oke. Kemudian kita lanjutkan menggunakan konvoi motor karena jalur kosong dan agak berbahaya karena Oke. jalur cepat. Ya. Nanti sampai Buber Jambusari baru jalan menuju ke serah terima di SD Negeri 1 Rawahing Wangun Banyumas untuk diserah terimakan kepada Kabupaten Banyumas. Begitu kan. Oke. Ini seru sekali ya kayaknya kegiatannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kira-kira ada kegiatannya apa aja. Soalnya tadi Vita baca ada kegiatan penunjang juga Betul, ya. betul, Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Buat yang mau tanya, Vita ingetin lagi langsung di via WhatsApp atau SMS-nya di 0811 260 543 atau bisa juga ikutan komen-komen di Facebook-nya Bercahaya FM. Vita balik lagi nanti tetap di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Tut tut tut, ngeng ngeng. Anak mama pintar ya makanya. Ayah bunda, ajak anak kita ngobrol dan bermain bersama supaya anak kita mau makan 3 kali sehari. Jangan lupa beri makanan sehat dengan gizi seimbang. Diselingi dengan buah-buahan, kecukupan ASI, dan rutin dibawa ke posyandu. Agar anak sehat, tinggi, cerdas, dan pintar. Terhindar dari stunting. Dan satu lagi bunda, jangan lupa ber-KB pasca bersalin. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak KB PPPA Kabupaten Cilacap. Halo teman pemilih, Partai Politik Nasional peserta pemilu 2024 ada 18 partai politik. Demikian juga di Kabupaten Cilacap. Di antaranya nomor 1 PKB, 2 Partai Gerindra, 3 PDI Perjuangan, 4 Partai Golkar, 5 Partai Nasdem, 6 Partai Buruh, 7 Partai Gelora, 8 PKS, 9 PKN, 10 Partai Hanura, 11 Partai Garuda, 12 PAN, 13 PBB, 14 Partai Demokrat, 15 PSI, 16 Partai Perindo, 17 PPP, dan nomor 24 Partai Umat. Teman pemilih dapat mengakses dan memberikan tanggapan para calon anggota DPRD yang diajukan oleh partai politik pada daftar calon sementara atau DCS, anggota DPRD Kabupaten Cilacap untuk pemilu 2024 melalui website KPU Kabupaten Cilacap pada laman https://kap-cilacap.kpu.go.id. Jangan lupa, 14 Februari 2024 kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih di Dialog Bercahaya bersama dengan Vita dan juga Bapak Supriyanto dan Bapak Redi Suswantoro, dan masih ngomongin soal estafet Tunas Kelapa yang sedang berlangsung ya Pak, dari tanggal 21 Agustus sampai 28 Agustus 2023 nih ya. Nah mungkin kalau tadi kita udah ngomongin ETK itu apa sih, estafet Tunas Kelapa udah dijelasin juga, yaitu salah satu acara yang dilaksanakan untuk memperingati ulang tahun Pramuka ya, ulang tahun Pramuka. Dan mungkin bisa dijelasin juga persiapannya dari Cilacap nih apa aja gitu Pak mungkin. Baik, terima kasih Ya. Mbak Vita. Jadi yang terkait dengan persiapan ETK, maka kita sesungguhnya sudah membuat panitia inti dari Kuarcap, dan kebetulan saya Ya. selaku wakil bidang humas di Kuarcap sebagai ketua, dengan pengarah adalah Pak Ketua Kuarcap dan Kamabicap ya. Ya.
Kemudian kita mempersiapkan pasukan inti dan pasukan pendukung serta membuat jadwal latihan dan mempersiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jadi kemarin Kak Redi itu sudah melakukan mobilisasi, kemudian persiapan di seluruh Kuaran. Jadi kita perlu kami sampaikan Mbak Vita dan seluruh pendengar radio Bercahaya. Jadi ada beberapa Kuaran yang akan ikut dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah Kuaran Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Jerulegi. Yang tadi sudah sampaikan Kak Redi nanti adalah serah terimanya di SDN 1 Rawaheng Bangon. Oke. Jadi kira-kira itu Mbak. Jadi ada 3 Kuaran yang dilibatkan secara langsung. Dan mereka sudah siap. Dan besok pagi dia akan rencana ada gladi bersih ya. Oke, berarti udah latihan, udah fasilitas semua sudah lengkap ya. Untuk Warcap Cilacap nih, keren banget. Terus juga mungkin boleh tahu nih pesertanya. Tadi kita baca-baca kayaknya ada anak sekolah gitu ya. Ya, pesertanya mungkin dari mana aja nih Pak, boleh dijelaskan? Oh ya. Terima kasih Nggak Vita. Ya. Untuk peserta estafet Tunas Kelapa ini, ada yang namanya pasukan inti. Pasukan inti sebanyak 61 orang dengan asumsi bahwa tahun 61 itu adalah berdirinya organisasi Gerakan Pramuka, Kepres nomor 238 tahun 61. Ya. Nah, kemudian dari 61 itu masih dipisah-pisah sesuai kelompoknya. Ya. 2 orang pertama pembawa spanduk, kemudian kelompok pertama sejumlah 17 orang. Ya. 2 pembawa spanduk, 1 pemimpin pasukan, kemudian pembawa bendera merah putih sejumlah 14 berarti ya, sampai tempat 3 ya, betul 17. Ya. Kemudian kelompok di belakangnya adalah kelompok pembawa bendera Tunas Kelapa. Itu ada 9. Kemudian orang. di belakangnya ada kelompok 3 orang pembawa liwa. Liwa itu kalau saya bisa sampaikan kalau di pemerintah itu namanya pataka lah ya. Pataka yang akan kita iring. Oke. Itu namanya patakanya, itu namanya liwa yang sudah berjalan cukup lama. Kemudian ada 1 orang lagi pembawa bendera start untuk start setiap etape. Kemudian 1 lagi pembawa pesan dan kesan di setiap timbang terima. Jadi nanti kalau di start Ibu PJ berkenan untuk memberikan pesan dan kesan, kemudian dicantolkan di tongkat yang sudah ada, sehingga itu juga diiring sampai dengan sampai finish di Pemalang besok. Kemudian peserta di belakangnya lagi 14 orang pembawa Tunas Kelapa. Nanti Tunas Kelapanya nanti kita gendong itu, ada tempatnya, kita gendong. Kemudian di belakangnya lagi masih ada 8 orang pembawa tongkat pramuka, dan yang terakhir adalah 9 orang pembawa bendera Simapur. Kemudian keterlibatan pendukung itu nanti dari sekolah-sekolah sebanyak 31 orang atau 1 peleton dari sekolah yang ikut mengiringi, dan di belakangnya lagi 31 orang peserta dari pembina. Jadi dari beberapa dinas instansi yang kita harapkan untuk bersama-sama membersamai kita untuk berjalan bersama-sama. Jadi rata-rata dari peserta inti 61 itu adalah adik-adik kita dari yang berpangkalan di SMA, SMK, kemudian di SMP. Sehingga sudah ditunjuk seperti contoh untuk yang start besok itu dari SMA 3, kemudian dari SMK Dr. Sutomo, dari SMK YPE, kemudian dari SMP 2, kemudian SMP 4, SMP 6. Ini pesertanya. Nanti setiap etapa akan berganti lagi. Jadi durasinya sekitar 5 km lebih sedikit lah satu etapa itu. Jadi kan wilayah pertama itu dari Cilacap Tengah Pendopo ya. Nanti menuju ke Cilacap Utara di stadion, nanti sudah diganti lagi pasukannya. Tapi setiap pasukan itu 61 orang? Sama semuanya. Jadi ini yang nanti juga, dan perlu diingat bahwa kegiatan ini dilombakan Kakak ya. Di sampai di tingkat daerah, di tingkat cabang juga kita ikut melombakan sehingga ada kompetisi yang sehat, dan saya harapkan lebih untuk meriah lagi. Belum nanti di setiap perjalanan akan ada banyak hal yang mungkin setelah ini nanti ada rangkaian-rangkaian setelah di ETK itu ada apa saja sebenarnya, apa hanya jalan saja atau gimana ya, itu masih banyak lagi kan. Begitu. Oke, berarti ada sekitar 61 pasukan ya di setiap etapenya. Jadi nanti kalau terakhir itu yang Cilacap, lokasi terakhirnya ada di SD Rawaheng. Itu serah terima dengan kuartir cabang Banyumas. Tapi nanti di akhir
bulan itu nanti kumpul semua di titiknya semuanya di Pemalang? Iya, di objek wisata Buper Tangkeban namanya itu. Oke, berarti nanti semua pasukan akan ke Betul, sana nanti akan juga. jadi satu. Jadi 14 titik start tadi Iya, akan iya. berkumpul semuanya di Kabupaten Pemalang. Oke, untuk mungkin kayak ini ya, acara penghargaannya ya. Betul, nanti Atau puncak pengumuman acaranya pemenang. setelah itu nanti ada puncak acara peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah. Oke. Di dalamnya juga nanti dari 14 titik start tadi akan masuk ke dalam arena upacara. Ya. Kemudian baru ada rangkaian-rangkaian upacara. Kemudian dalam perjalanan ini bukan hanya perjalanan saya Kakak ya. Jadi Ya. seperti awal nanti saya berharap dari Kominfo dengan mobil penerangannya memberikan woro-woro ke masyarakat. Ya. Jadi rangkaiannya panjang dari pertama mobil Kominfo, kemudian yang kedua adalah mobil penerangan masing-masing kuartir ranting atau kecamatan, Ya. nanti akan berpindah setiap kecamatan. Kemudian patwal dari masing-masing polsek, pasukan inti, kemudian pasukan pendukung, kemudian mobil kesehatan dari PMI yang akan membersamai dan mengawal kita sampai dengan finish. Ya. Kemudian mobil kesehatan dari puskesmas masing-masing kuartir ranting, dan nanti yang belakang pasukan pendukung yang lainnya dipersilahkan mau ikut jalan boleh, ikut menggunakan motor boleh, mobil boleh. Oke. Ikan istilahnya kami ikan bikin setahun sekali macet lah untuk di wilayah tertentu. Mohon maaf masyarakat barangkali Iya. kurang berkenan, tapi untuk lebih menyemarakkan dan meramaikan, mari kita song-song kita ramaikan bersama kegiatan estafet Tunas Kelapa ini. Iya, iya. Masyarakat juga kalau misalnya mau ikut nonton gitu juga bisa Boleh kan. banget, Ya, malah ikut meramaikan sudah ada gitu ya. indikasi bahwa beberapa masyarakat sekolahan justru menyiapkan makanan kekil, minuman di sepanjang jalan Iya, sebagai iya. bentuk partisipasi mereka. Iya, iya. Jadi ini tujuannya memang untuk memasukkan pramuka nih ke masyarakat gitu ya. Memang Mungkin ini kita salah kan satu caranya. sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat Iya, ya. iya. Kegiatan-kegiatan bakti kita dari pramuka untuk masyarakat itu sudah luar biasa. Iya, iya. Jadi seperti bedah rumah, kegiatan-kegiatan penghijauan, kegiatan bantuan sosial lainnya sudah cukup banyak, Pak. Iya, oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal apa aja sih kegiatannya. Tadi rangkaiannya sudah sedikit dijelaskan ya sama Pak Redi. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Kita ingetin lagi buat warga bercahaya yang mau tanya, boleh banget langsung di 0811260543. Vita kembali lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tul kayak gue lah. Aja kayak kiye, bodol. Bu, Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gena kaya kiye. Kasuran ini nek kepet. Nyong bingung, Is, Bu. usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen ke kana. Nggo dandan dapur ti anak. Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Iya. Wis percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya. Iya Pak, mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno. Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu. Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok. Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima. Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjem uang sama siapa lagi? Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu. Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya. Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta.
Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Buruan, ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Suwe-suwe dening mataku blereng ya, Mak. Diobati pak, aja dicurna bae. Ibu tumbasna tetes mata primanetra ya. Wis akeh sing buktikna. Tetes mata primanetra khasiatnya luar biasa pak. Bisa nggo nambani katarak, glukoma, mata minus, karo plus, rabun senja, dan penglihatan ganda. Khusus penyakit glukoma, primanetra berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Ya gagean ya yuk, Mak. Tuku Primanetra. Setelah kepingin weruh sing bening-bening kok. Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru. Tetes mata ampuh Primanetra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata ampuh Primanetra di tempat penjualan resmi. Depan Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono, Pak Joko, ahli kunci. Nomor telepon 0856-4768-7604. Pak Tino, Jalan Perkutut Barat, RT 3 RW 1 Tegal Rejo Cilacap Selatan. Nomor handphone 0856-2620-179. Apotek Family Pharma, Jalan Ahmad Yani, nomor 176 Adipala Cilacap. Omah Herbal Cilacap, Jalan Gatot Subroto nomor 105 Sidanegara Cilacap atau depan dealer Honda Motor. Apotik 3 Farma Majenang, Jalan Diponegoro Majenang, dan toko obat Sumber Berkat, Jalan Ahmad Yani, Ruko PJKA nomor 3A Roya. Wabah bikin hidup jadi susah, tubuh lemah, ekonomi pun melemah. Tapi kita tidak menyerah. Ada hikmah dari setiap musibah. Alhamdulillah, badai telah berlalu. Edo, nanti bantu ibu antar pesanan ya. Ini daftarnya. Siap, Bu. Dewi, bantu ibu packing ya. Siap bu. Kita bersemangat untuk bangkit bersama pasca pandemi. Bersama kita bisa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, masih ngobrolin soal estafet Tunas Kelapa 2023 bersama dengan Bapak Supriyanto dan juga Bapak Redi Suswantoro nih ya. Oh, tadi udah dijelasin sedikit soal rangkaian acaranya ya dan juga persiapannya dari Kuarcap Cilacap sendiri ya. Mungkin hari ini ada latihan ya Pak katanya? Latihan masih rutin. Masih rutin. Bisa latihannya tuh ngapain aja Pak? Kan ini kan jalan gitu ya. Pak latihan fisik jalan juga. Iya. Terutama di latihan serah terima antar partai ranting, latihan startnya karena durasinya antara 20 sampai 25 menit. Ya. Kalau jalan sudah sejak kemarin sebenarnya mengatur durasi waktu kecepatannya 5 km per jam. Agak sulit sebenarnya untuk saat sekarang karena berbeban ya. Kalau berjalan biasa cepat 5 km per jam kita masih mampu. Tapi dalam 5 km ya, Tunas Kelapa harus kita panggul sendiri, bawa bendera dengan tiang 2 meter. Belum Cilacap itu kan daerah pantai ya, hempaan anginnya kan cukup kencang, juga agak berat juga. Tapi kita berupaya untuk menyesuaikan dengan alokasi waktu yang ada, diupayakan 5 km per jam, insya Allah kita bisa melaksanakan itu. Oke,
Mungkin boleh dijelasin juga nih rangkaian acaranya ada apa aja, karena kita tadi baca-baca kegiatannya nggak cuma estafet aja, tapi ada acara-acara lainnya. Ya baik Mbak, jadi dalam rangka menunjang ETK ini ada beberapa hal yang dinilai, ada 4 kriteria yang dilombakan, yaitu aspek penyelenggaraan. Tadi sudah disampaikan Kak Redi bahwa penyelenggaraan itu harus on time ketika pelepasan, kemudian ada atur upacara sebelum pemberangkatan, kemudian keterlibatan dinas instansi, kemudian aspek partisipasi dinas yang saya sampaikan dari seberapa besar misalnya supporting dinas. Dalam ini banyak sekali yang terlibat, kemudian arahan Kak Warcap, Kak awal itu kepada seluruh OPD untuk bisa mensembuyung. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada kegiatan bakti masyarakat dan bakti dan aspek publikasi. Saya sampaikan bahwa dalam rangka kegiatan bakti masyarakat maka akan dilaksanakan, satu adalah penanaman mangrove di daerah Cikimbal. Kita tahu bahwa tutupan vegetasi mangrove di Kabupaten Cilacap itu paling lengkap ya, jenisnya ada juga ada sekitar 50 sampai dengan 60 spesies ya. Dari mulai Avicennia, Rhizopora sampai dengan belakang adalah Nympha. Nah, kemudian ada pengobatan gratis juga kepada lansia, terutama di desa Cikimbang, dan nanti kita sedang mempropos juga untuk yang geologi. Jadi di sini ada daerah yang terlewati estafet itu nanti akan kita support. Jadi selain itu adalah kita akan juga memberikan bantuan sembako kepada lansia yang mengikuti kegiatan cek kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Jadi inilah disupport juga oleh dinas kesehatan, oleh kepolisian, dinas pendidikan, dan berbagai stakeholder yang lainnya di Kabupaten Cilacap. Kira-kira itu Pak. Berarti dari semua aspek yang dijadikan syarat untuk penghargaan ini udah dilengkapi semua ya dari Warcap Cilacap ya? Ya, insya Allah udah hari ini Pak Kak Redi akan cek dengan teman-teman di Humas ya, akan cek, karena kebetulan ini yang ditunjuk selaku ketua ETK-nya adalah di Humas. Oke. Jadi teman-teman Humas dan Kak Redi yang akan cek ke lokasi. Oke, berarti ini udah dari segi persiapan pesertanya udah cukup lengkap lah ya. Terus juga ini dari segala aspek yang dijadikan persyaratan untuk penghargaan atau perlombaannya juga sudah lengkap gitu ya. Jadi ini tinggal hari H aja nih nanti tanggal 25 Agustus 2023 ya. Iya, jadi memang untuk event ini Estafet Selapa ini memang membutuhkan waktu persiapan yang panjang. Iya. Saya kebetulan mengelola kegiatan ETK ini sudah hampir 40 tahun. Iya. Sehingga saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Memang dengan waktu-waktu yang panjang, tentunya kita berharap kegiatan bisa sempurna. Harapan saya seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan ini tadi disampaikan Kak Tri, berdasarkan kegiatan lombanya ada 4 item itu. Jadi yang pertama dari aspek penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan itu dinilai karena bukan hanya sekedar penyelenggaraan saja, tapi secara administratif, kemudian data dukung, bukti fisik, terus ada semuanya. Sebagai contoh yang paling mudah adalah kita taat hukum. Jadi ketika kita menjalankan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Polresta Cilacap. Tentunya kita membuat surat berharap ada izin turun berkaitan dengan izin keramaian, sehingga itu juga salah satu acara pokok ataupun item yang harus kita penuhi. Kemudian belum nanti surat-surat yang lain, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlengkapannya apa, lengkap apa tidak, kondisinya seperti apa. Cukup banyak sebenarnya. Ini yang harus kita sikapi dan kita siasati bagaimana caranya supaya apa yang diharapkan dari kuartir daerah dengan mata lomba itu bisa kita penuhi. Karena setiap poin, setiap item adalah nilai. Sehingga ketika item itu tidak ada, tentunya akan berkurang nilainya. Ini yang harus kita antisipasi bagaimana caranya supaya portofolio yang sudah dikirimkan dari daerah ke cabang itu benar-benar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Berarti optimis ya nih Pak? Insya Allah. Iya, kita doain bersama-sama nih ya warga Bercahaya, semoga nanti Warcap Cilacap bisa menang dan dapat penghargaan di acara akhirnya nanti tanggal 30 Agustus. Iya, oke. Terus mungkin ini ada yang tanya juga nih dari Fitri di Jeruk Legi, Kakak.
mengerahkan anak-anak SD enggak untuk menyambut estafet tunas kelapa nih katanya. Oh iya. Ya memang tadi sampaikan ke depan Ya. bahwa istilahnya pagar betis untuk meramaikan dari kegiatan ETK ini dimulai dari Pendopo Kabupaten sampai dengan Jambu Sari. Harapan kami semua komponen sekolah anggota pramuka dari mulai unsur siaga, siaga itu berarti antara anak umur 6 sampai 10 tahun ya, anak SD lah. Ya. Kemudian sampai dengan penggalang, penegak, pandega, kemudian masyarakat, dinas instansi yang ada di kecamatan, ayo bareng-bareng dan kita ramaikan. Kita gemparkan Cilacap, kita bikin macet kalau perlu. Ya ini supaya nanti bisa melihat benar-benar dahsyat. Karena nanti kan juga masyarakat akan banyak mengeluarkan kegiatan hiburan, panggung-panggung hiburan, ada drum band, ada tek-tek, ada apapun lah yang bisa ditampilkan di pinggir jalan silahkan ditampilkan, gak masalah. Ini yang saya harapkan di sini. Ya, jadi buat yang mau tampil-tampil nih boleh. Boleh di sepanjang jalan yang ada boleh, sangat dibolehkan sekali. Oke. Berarti ini nanti mungkin ada rutenya ya Pak? Ada. Mulainya startnya dari jam Jam jalan 8 di upacara pembukaan, nanti start jam 8 lebih 25 menit sudah start dari pendopo. itu sudah start jalan ya Pak? Ya betul. Dan mungkin rutenya nanti Setelah mungkin bisa saya ulangi lagi rutenya. Dari Pendopo Kabupaten kita keluar menuju jalan Jenderal Sudirman alun-alun, kemudian berbelok kiri menuju jalan Sutomo, kemudian lanjut menuju jalan Rajiman, kemudian berbelok ke jalan Bima sebelah stadion, kemudian nanti kita timbang terima di stadion, keluar menuju jalan Brebes Kemerdekaan, jalan Tara Pelajar depan Lapangan Kuda Nusantara, kemudian belok kanan menuju jalan Pucang, jalan Sadang, jalan Rawa Bendungan. Nanti kita timbang terima di Lapangan Gelora Jaya Rawa Bendungan, kemudian jalan utama Cilacap Wangon. Sepanjang itu nanti kita menuju sampai TMP, nanti ada konvoy dari menggunakan sepeda motor dari TMP menuju ke Perkeman Jambu Sari. Nanti setelah dari Jambu Sari kita akan jalan lagi untuk menuju serah terima menuju ke Kabupaten Banyumas di SDN 1 Rawamangun. Sekitar jam 3 sore nanti kita berakhir. Cepat ya Pak, berarti dari jam 8.25 sampai jam cepat sih, itu lama ya. Ini cukup pendek kalau menurut saya. Biasanya udah kita bisa lebih daripada 1 hari. Karena ini memang rutenya yang diharapkan hanya pendek. Nanti kita akan disemayamkan di Wangon Banyumas. Jadi Banyumas 2 hari, kemudian di Brebes 1 hari, dan seterusnya. Nah, jadi memang untuk saya ini rute pendek. Cilacap yang sudah bisa mencapai 6 atau 7 etape. Kalau arahnya ke timur. Ya, jadi ini karena kita arahnya ke utara ya. Jadi utara emang ya jalurnya hanya itu. Tapi bisa kita belok-belokkan bisa. Kalau hanya memang alokasi waktu dengan keterbatasan waktu dan juga menurut saya untuk sampai finishnya harus tanggalnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, berarti ya ini semangat ya buat para peserta pasukannya nanti, semoga semua berjalan dengan lancar. Pokoknya masyarakat keluarlah semuanya. Ayo yang mau jangan nonton. ada yang di rumah pokoknya. Yang mau nonton tadi sudah disebutkan titik-titiknya ya yang dilewati sama pasukan dari estafet Tunas Kelapa ini. Silahkan yang mau nonton, ayo kita ramaikan ya sama-sama. Biar kegiatan ini juga jadi salah satu momen ya untuk pramuka khususnya Ini kegiatannya kan 2 tahun sekali sebenarnya. 2 tahun sekali. Kita 2018 tapi karena pada pandemi yang mundur-mundur baru inilah tahun 2023. Oh berarti ini setelah pandemi baru ini ya Pak? Baru ini. Nah, ini harusnya tahun 2020 harusnya. Oh iya, berarti harusnya makin semangat ya Pak. Betul, Karena ini betul, pertama kali setelah iya. pandemi gitu. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi dan ada pertanyaan juga nih dari warga bercahaya, tapi nanti di segmen berikutnya ya. Jadi yang mau tanya-tanya lagi boleh banget langsung di 0811 260 543. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Besok bantuan sembakonya diambil di rumahnya menantunya Pak Darmito, ada instan dan beras, ada kemudian juga awal ada minyak goreng kalau salah dan beras juga. Statusnya titiknya Jambu di wilayah Jambu Timur saya belum begitu paham bagaimana ya. Nanti kalau bisa dicek ya, cek ke Semarang. Kalau boleh ya masalah. Hanya besok masalahnya itu kan tidak berbarengan dengan gradingnya salah kan. Gradingnya bukan gadis seperti itu.
jadi menjadi upacara. Bukan jadi jalan. Mereka kan jadi jalan masalahnya kan. Seperti yang sesungguhnya berjalan. Dari upacara. Nah, saya sudah mengkondisikan supaya ternyata nggak mau, ya sudah saya akhirnya kalah. Daripada nanti dua-duanya nggak dapat, tadinya yang untuk si Iqbal nanti Mas Muhammad Hidayah, Mas Asra, teman-teman yang lain untuk sana dulu. Nanti saya coba di upacara pelepasan dulu, nggak bisa tinggal nih balik-balik. Nanti itu nanti malah akan repot saya malah, makanya saya tanya. Padahal sejak awal sudah saya kasih tahu. Namanya apa namanya? Jadinya juga jadi seperti jalan juga. Jadinya hanya upacara, jalan urusannya kuaran. Ini agak terjadi miskomunikasi di sini. Padahal utara sudah biasa juga ini PTK kan. Upacara. Tapi alhamdulillah kemarin pesan-pesan baru sudah datang, saya posting semua untuk mencetak nanti dipersiapkan untuk dibawa ke camatnya masing-masing, kabupaten masing-masing. Pak, berarti pramukanya pramuka kayak siaga atau penggalan? Ya, itu anunya. Nanti kalau pasukan intinya hanya anak-anak SMP, SMA. Kalau yang nonton untuk belajar saja. Kemudian nanti ada dari dinas tansa ikut jalan juga bersama. Aku dulu juga aktif di ini Pak, Sakawan Bakti. Oh, warna bagi yang sini ya? Di Perhutani. Yang Perhutani sini ya? Iya. Tapi sekarang kayaknya udah ini ya. Sekarang bergeser ke Majenang. Apa jenang ya? Majenang Mas. Ya besok ikut teman kita aja, milenial. Oh iya, jangan. Ya sekarang milenial. Iya kalau dulu kan belum ada ya Pak kalau milenial. Sekarang Saka banyak, sudah ada 20. Oh iya. Tambahan terakhir kemarin Saka Sat dari Basarnas. Sekarang banyak besar ya. Sebelum itu ada Saka Adiasta Pemilu. Ada pemilunya. Ada, tapi ini kemudian pengurusnya kan Dari Bawaslu itu ya. Komisionernya kan gadis semua ini. Nggak tahu nasibnya bagaimana ini. Pokoknya beresiko sih kalau dia dari instruktur seperti itu, karena tidak permanen. Ketika nggak ada alih generasi ke pengurus berikutnya, ya berubah lagi sama. Mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Pada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam. Ini berarti ada lagi yang ingin dijelaskan? Ada lagi yang ingin dijelaskan? Ya saya briefnya. Ini kan tadi saya udah bikin dari apa namanya brief yang dibuat sama. Oh, yang lainnya ya. Di luar ini, atasnya. Oh iya. Jadi Polres ingin bertemu mungkin berkaitan dengan kegiatan gimana? Setelah kita proses ke Polres atau di luar boleh. Nanti menyampaikan izin Bapak berkenan ke Polres atau ketemu di mana gitu. Sama di luar mungkin pengen saya Saya mau pesan ini dan sini. Oh, ya. Ketika ready ya. Coba nanti ini saya tak sampai. Ini jadi data. Pak, ini ada yang menanyakan berhubungan dengan tema bagaimana yang dimaksud dengan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Mungkin nanti bisa jelaskan sedikit. Karena kita melihat temanya kayak ini ya. Iya, temanya. Tema. Mungkin yang diharapkan dengan Goalnya tema apa ya? ini, Tema ini pada tujuannya apa itu apa gitu paling.
Yang pernah dikirim ke Randy mana? Yang tema surat Pramuka. Temanya Dengan peringatan Hari Jadi Pramuka dan untuk mari kita tingkatkan wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Sembilan 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, masih bersama dengan Vita Dori dan juga kedua narasumber nih masih ngobrolin soal estafet Tunas Kelapa 2023 dan partisipasi Cilacap pastinya ya untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi udah disampaikan berbagai rangkaiannya, persiapannya juga dari Korcap Cilacap nih ya, terus juga rute-rutenya. Jadi buat masyarakat yang pengen ikut nonton, ikut memeriahkan kegiatan ini, jangan lupa besok tanggal 25 Agustus 2023 silahkan di titik-titik terdekat rumahnya ya, kalau bisa di luar rumah semua nih masyarakat Cilacap ya. Jadi biar semuanya tuh bisa ikut memeriahkan gitu. Dan ini akan dimulai di upacaranya itu jam 8 ya Pak? jam 8 ya. Jam 8 dan jam 8.25 itu mulai berjalan. Mulai start. Jadi silahkan yang mau nonton, mungkin dari sekolah-sekolah juga ya, yang mau ikut berpartisipasi nih, adik-adiknya pada biasanya pada bawa bendera-bendera kecil merah putih gitu ya, lucu-lucu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih tadi ya soal temanya. Ada dari Andika di Kesugihan. Katanya menurut kakak-kakak berhubungan dengan tema bagaimana yang dimaksud dengan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan itu. Boleh, mungkin silakan dibantu jelaskan sedikit. Ya, baik, terima kasih nih dari Kesugihan. Ya. Siapa tadi? Andika. Andika ya. Oke. Tema Hari Pramuka secara nasional untuk tahun ini adalah dengan peringatan Hari Pramuka ke-62. Mari kita wujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Ya. Tentunya dengan sumber daya manusia ini berarti adalah kita sebagai insan pramuka. Sebagai insan pramuka diharapkan untuk dapat meningkatkan profesionalisme kita sebagai anggota pramuka. Back to basic, back to nature, itu kembalikan lagi. Hal-hal yang seperti yang sudah disampaikan dalam petuah-petuah dari Bapak Pandu kita, Lord Bodenbawel, bahwa kita semua sebagai pandu. Pandu sekarang kita di Indonesia pramuka lah. Itu diharapkan benar-benar bisa mencintai alam. Kemudian apapun yang berkaitan dengan mencintai bangsanya sendiri, orang tua, agama dan sebagainya, sangat-sangat universal. Artinya dengan sumber daya manusia yang kita miliki, mau tidak mau kita harus selalu profesional, meningkatkanlah kemampuan kita dari segi teknis maupun teknis. Teknis bahwa teknis pramuka sangat banyak banget, sangat menarik. Hanya memang ada beberapa penurunan di sisi sumber daya ini karena mungkin dianggapnya untuk keadaan anak-anak milenial sekarang mungkin akan lebih lain lagi. Sebenarnya banyak, kita bisa mengikuti Saka, ada Saka milenial yang berkaitan dengan banyak hal tentang dunia informasi, IT dan sebagainya. Yang terbaru ada Sakasar yang didirikan oleh Basarnas, Badan SAR Nasional Penanggulangan Pertolongan. Ini juga sangat menarik sekali. Nah, sebagai contoh kemarin saat di Remu Nasional, kunjungan stand yang terbanyak dan teramai adalah di stand Basarnas atau di Sakasar. Kenapa? Karena sangat menantang. Kegiatan di alam terbuka, menolong sesama, kemudian pendakian, kegiatan air dan masih banyak yang lain. Kemudian yang berwawasan kebangsaan, tentunya harapan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anggota pramuka yang profesional, yang berdedikasi tinggi, ya tentu harus kita punya wawasan kebangsaan untuk diri kita. Supaya apa? Dari kita menjadi hal yang baik dan jangan lupa selalu berbuat kebajikan setiap hari. Ini moto daripada pramuka. Karena dari seperti itu, insya Allah yang namanya hal-hal yang negatif bisa kita cegah sedini mungkin dari pramuka. Begitu Pak. Ya mungkin kalau dari segi SDM tadi Pak Reddy bilang memang agak berkurang dikit ya. Mungkin anak-anak muda yang sekarang
kalau misalnya mau cari tahu nih soal pramuka, misalnya pengen dong ikut kegiatan pramuka gitu, itu cari tahunya kemana nih Pak? Iya, ada dua hal. Ya. Kalau istilahnya itu kita kalau ingin belajar harus lewat gurunya. Betul. Jadi bisa mencari di internet bisa, tapi saya khawatir nanti justru ada hal-hal yang miskomunikasi, mispersepsi. Kalau mau di Cilacap silahkan bisa mampir ke Sanggar Pramuka Cilacap. Ya. Kebetulan kita punya sanggar yang baru walaupun belum pasti nih. Ya. Dibangunkan 2 lantai sangat megah, sangat mahal itu bertempati. Nanti sebentar lagi setelah Hari Pramuka ini kita akan boyongan bersama-sama dari Bumilir, dari sanggar yang lama ke sanggar yang baru. Silahkan. Atau nanti bisa juga di sekolahnya masing-masing. Kalau di sekolah dengan pembinanya bisa nanti berkomunikasi apa yang diinginkan. Karena sebenarnya pramuka itu lebih profesional lagi karena di bidang kesakaan. Saka itu apa? Satuan karya yang yang mencakup kegiatan-kegiatan sesuai selera individu muda-muda kita. Ada yang namanya Saka Bahari, tentunya berkaitan dengan kelautan air. Ada Saka Wirakartika yang diampu oleh Kodim di cabang. Ada Sakasar tadi dari Basarnas, ada Taruna Bumi dari Dinas Perikanan, ada Saka Milenial yang diampu langsung oleh Kapri di Dinas Kominfo. Kemudian ada Saka Dirgantara yang di Cilacap dari teman-teman RU4 ya kalau nggak salah yang masih punya peralatan untuk Dirgantara, dan masih banyak lagi. Totalnya ada sekitar kalau tidak salah di Cilacap sudah ada 17 atau 18 Saka sudah tertentu. Ada Saka kalau ingin kesehatan tentang lain-lain ya jadi Saka Bakti Usada dan sebagainya. Di secara nasional kurang lebih sekitar 20. Yang di cabang sudah betul antara 17-18 kalau nggak salah. Ayo silahkan kalau ingin bergabung, ingin lebih meningkatkan potensi kita sebagai pramuka, sebagai pemuda boleh. Di situ banyak hal yang kita eksplor, kita kembangkan lagi, bisa juga untuk kehidupan kita sebenarnya. Betul. Nah ini sebenarnya informasi yang menurut Vita sangat penting ya, karena mungkin banyak anak-anak muda zaman sekarang yang nggak tahu nih kalau misalnya mau ikutan kegiatan kayak gini tuh kemana, nanya ke siapa gitu ya. Mungkin informasinya belum terlalu banyak. Nah, mungkin kalau misalnya nih warga bercahaya yang anak-anaknya yang mumpung masih muda gitu ya, mungkin bisa konsultasi di sekolahnya ya. Di sekolah. Karena di sekolah biasanya ada ekskul pasti ada ya. pramuka dan biasanya wajib gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Supriyanto dan juga Bapak Reddy Suswantoro, harapannya untuk pramuka Indonesia khususnya pramuka Cilacap nih, mungkin yang berkaitan juga dengan kegiatan estafet Tunas Kelapa ini, harapannya apa nih? Mungkin boleh. Ya baik Mbak, jadi saya berharap kepada generasi muda kita yang kita wadai dalam pergerakan pramuka. Maka tadi saya ingin menambahkan, sampaikan Kak Reddy bahwa profesional itu adalah memang bisa melakukan sesuatu dengan parameter yang dia tentukan. Jadi orang sering bicara tentang kemampuan. Kalau kita bicara profesional berarti bicara tentang kemampuan, dan itu ya orang-orang yang masuk dalam organisasi kepramukaan ini orang-orang yang sudah ditempa, dia survive betul, ya endurance-nya sangat-sangat teruji. Oleh karena itu tentu ada 3 parameter bagaimana kita profesional. Yang pertama adalah tentu sikap kita. Kita tahu bahwa pramuka itu cara tata performanya sangat bagus ya. Jadi ada yang pertama lah itu. Kemudian yang kedua adalah skill. Dia memiliki keterampilan. Tadi Kak Reddy sampaikan ada beberapa saka yang memang kita bentuk nanti saka milenial. Tidak menutup kemungkinan karena kami di Kominfo bisa teman-teman pramuka bisa berlatih dengan Mbak Vita cara broadcast yang bagus, kemudian cara melakukan media sosial yang bagus ya. Kemudian yang terakhir tentu adalah setelah attitude, kemudian skill, kemudian knowledge ya. Bagaimana dengan pengetahuan mereka harus kita tingkatkan. Kemampuan itu tidak terbatas dan terbatas di sekolah, tapi di inside dan onsite ya. Jadi kita harus banyak literasi dan digital kita harus kita mulai dari sekarang. Apalagi kita menginjak sekarang telah sudah mulai meranjak ke 5.0 tidak lagi 4.0. Nah begitu maka dalam rangka mewujudkan profesional yang berwawasan kebangsaan, maka masyarakat ini terutama anak-anak kita itu harus melihat secara terintegrasi, secara menyeluruh konsep yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah
yang melindungi tanah atau darat, air laut dan udara secara tidak terpisahkan. Jadi inilah wujud yang kita dorong dalam rangka mengembangkan secara profesional berwawasan kebangsaan. Harapannya pada momen ETK ini mohon partisipasi seluruh pihak, masyarakat, dinas, instansi dan tentu anak-anak kita pramuka. Mari terus kita bangkitkan untuk menyemarakan semangat ETK yang akan kita laksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023. Segitu, Pak. Oke, mungkin dari Pak Redi Suswantoro silakan harapannya untuk pramuka Indonesia khususnya Cilacap dan juga kegiatan ETK 2023 ini. Ya, sebenarnya kalau kami berkaitan dengan pramuka Indonesia khususnya di Cilacap ya, tapi saya sampaikan setiap anggota pramuka diharapkan setiap hari selalu berbuat kebaikan. Artinya dengan bantuan itu dengan dilihat dari hasil awal. Jadi pramuka itu sebenarnya untuk yang panjang. Kita tidak melihat goalnya untuk goal sekarang kita bisa 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Itu baru akan kita rasakan dengan benar-benar minded ikut kegiatan pramuka. Karena keilmuan di pramuka sebenarnya bukan ilmu dasar tentang pendidikan saja, tapi non formal. Kegiatan tentang kehidupan, tentang bagaimana berbicara dan lain sebagainya masih banyak lagi. Jadi dengan adanya ilmu dasar kehidupan, kelak besok ketika kita sudah keluarga, survive-nya akan lebih bagus lagi. Kita bisa menghadapi dalam keadaan apapun, kita bisa mengeksplor apapun. Ini yang saya harapkan. Jadi jangan tanggung untuk pramuka, jangan tanggung-tanggung, pokoknya ikuti aja setiap kegiatan, ikuti. Insya Allah nanti ilmu yang kita dapatkan akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Iya, karena memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga ya. Betul, iya. Kemudian masih berbagi secara teknologi, kita juga kalau kita ikut dan yang lainnya, kita banyak ilmu yang didapatkan. Bukan tidak mungkin bisa menjadikan mata pencarian untuk kita. Demikian Mbak yang saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di sini. Dan promosikan juga dari Jawa Tengah ini sempat monitor kita dalam kegiatan ini, alhamdulillah live. Kemudian dapat apresiasi dari teman-teman dari keluarga. Salam buat Kak Pri tadi disampaikan, dan terima kasih dari Semarang yang sudah menyempatkan untuk bisa bergabung dengan kami pada kegiatan hari ini. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, sudah tanya-tanya juga, dan terima kasih untuk Pak Supriyanto dan juga Pak Redi Suswantoro yang sudah hadir hari ini di Bercahaya FM untuk memberikan ilmunya juga ya, dan mungkin ngasih tahu nih ke masyarakat kalau nanti tanggal 25 Agustus 2023 akan ada kegiatan ETK 2023 dan menghimbau masyarakat Cilacap ya untuk ikut meramaikan dan mungkin ikut memeriahkan acara tersebut. Jadi jangan lupa besok tanggal 25 yang pengen nonton boleh silahkan bisa kumpul di titik-titik yang sudah disebutkan tadi sama Pak Redi Suswantoro. Kalau gitu terima kasih Pak Supri dan Pak Redi Suswantoro. Sekarang kita harus pamitan ya. Terima kasih yang udah ikut nonton live dan juga tadi tanya-tanya juga. Nanti kita akan kembali lagi nanti di Morning Beat, jadi jangan kemana-mana. Tetapi 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Terima kasih. Kita lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bapak.